A few moments later. Penyusutannya itu kami belum pernah tahu, belum pernah nanya juga ke BPKAD bagaimana perhitungannya itu. Kalau tanah dia ada NJOP-nya itu wilayah tanah, tergantung dia letak tanah itu di mana. Misalnya apakah dia di kota atau di desa atau dia di tergantung wilayah peta wilayahnya itu kalau tanah. Jadi berbeda-beda kok penyusutan tanah itu. Kalau tanah malah nggak ada penyusutan, yang ada bertambah nilai kalau tanah. Ini kan mau nanya gimana misalnya, apakah setelah satu tahun pembelian, 2 tahun pembelian, 3 tahun pembelian, nah yang maksimal 5 tahun belakang. Nah 5 tahun belakangan itu kan, setahu kami juga pemakaian barang-barang seperti laptop, printer, AC itu kalau sudah 5 tahun itu Rp0 setahu kami ya. Itu pun kami apakah peraturan baru yang gimana nggak tahu ya. Cuma setelah kami membuat laporan itu nilai penyusutan itu ada di BPKAD. Jadi kan meminta yang 5 tahun belakangannya, yang 5 tahun yang lalu. Iya. Nah, sekarang kan 2024 berarti maksimal tahun 2019 kan itu dibelinya. 5 tahun lah. Bisa dikit deh lah. Iya. Jadi 10 jenis aja mereka mintanya. Iya, AC, Gini, 10 jenis itu apakah AC 10 jenis terus kaca, kayak AC Nah, satu. harusnya kan penjelasan nih. Enggak apa yang ada di sini. Kita masih apa? Iya. Itu pun tergantung kami juga. Iya. Kita semua aja ya. One eternity later. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan penyusutan aset tetap pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang akuntansi penyusutan berbasis akrual, terdapat 3 metode dalam penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode saldo menurun berganda, dan yang ketiga, metode unit produksi. Pada video kali ini, kelompok kami telah memilih untuk menggunakan metode garis lurus, di mana dalam metode ini terdapat 4 rumus yang harus kita ketahui. Yang pertama, rumus untuk mencari dasar penyusutan, yaitu harga perolehan dikurang dengan nilai residu. Yang kedua, tarif penyusutan dengan rumus 100% dibagi umur manfaat dari aktiva tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan dengan rumus akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun berjalan. Lalu yang terakhir, nilai buku atau book value dengan rumus harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun berjalan. Nah, dalam tampilan ini, kami sajikan 10 dari beberapa aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Pemprov agar dihitung penyusutannya. Yang pertama ada Sport Utility Vehicle dengan merek Pajero Sport 2,4L, tahun pembelian tahun 2022. Nah, terdapat perbedaan umur menurut standar akuntansi pemerintahan dan juga undang-undang perpajakan. Untuk perbedaan tahun ini dapat dilihat pada tampilan di laptop. Nah, harga perolehannya adalah 699 juta. Begitu juga untuk mobil ambulans, mikroskop, smoke detecting, sistem alarm, CCTV, lemari penyimpan, gerobak dorong, sterilisator, network monitoring system, dan stetoskop untuk alat kedokteran umum. Nah, dari ke-10 itu kita dapat melihat bahwa hanya satu nama barang yang sama umurnya menurut standar akuntansi pemerintah dan undang-undang perpajakan, yaitu lemari penyimpan yang dimana memiliki umur selama 4 tahun, dimana tahun pembeliannya adalah 2019 dengan harga perolehan 34.900.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu menurut akuntansi untuk aset Sport Utility Vehicle Pajero Sport 2,4L.
Menurut akuntansi bahwa masa manfaat dari aset ini adalah 5 tahun sehingga tarif penyusutannya adalah 20% dengan biaya penyusutan Rp139.800.000. Nah, tahun pertama harga perolehannya 699 juta, biaya penyusutannya 139.800.000, akumulasi penyusutan 139.800.000 dan nilai bukunya 559.200.000. Nah, biaya penyusutan tadi sudah kita hitung. Untuk akumulasi penyusutan di bawah ada rumus, yaitu akumulasi penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan biaya penyusutan tahun berjalan. Lalu untuk nilai bukunya dengan rumus harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun berjalan. Nah, bagaimana untuk menurut perpajakan? Menurut perpajakan bahwa tarif penyusutannya adalah 12,5% karena masa manfaat dari aset ini adalah 8 tahun, sehingga biaya penyusutannya per tahun adalah Rp87.375.000. Sehingga masa manfaat dari aset ini yaitu pada tahun ke-8 dengan nilai buku 0, dengan akumulasi penyusutan terakhir pada tahun terakhir yaitu Rp699 juta. Nah, jadi perbedaannya kalau menurut akuntansi biaya penyusutannya adalah Rp139.800.000, sedangkan menurut pajak biaya penyusutannya adalah Rp87.375.000. Selanjutnya yaitu untuk mobil ambulans Mitsubishi Triton, di mana menurut akuntansi dengan tarif penyusutan 14,28% per tahun, sehingga biaya penyusutannya adalah Rp185.640.000. Di mana pada akhir tahun ke-7 terdapat nilai yang diedit. Nilai yang diedit itu digunakan agar nilai buku pada akhir tahun masa manfaat aset itu adalah 0. Jadi kalau kita perhatikan pada biaya penyusutan tahun ke-7 itu Rp186.160.000. Itu didapat dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan 1 tahun sebelum masa manfaat aktiva tersebut habis. Jadi tahun ke-6 kalau di soal ini. Jadi angkanya Rp1.300.000.000 dikurang dengan Rp1.113.840.000. Nah, bagaimana menurut perpajakan? Kalau menurut perpajakan bahwa aset ini dia masa manfaatnya 8 tahun sehingga tarif penyusutan per tahunnya adalah 12,5% dengan biaya penyusutan Rp162.500.000. Nah, kita lihat pada akhir tahun masa manfaat tidak ada nilai yang diedit. Jadi perbedaannya kalau dia menurut akuntansi dia biaya penyusutannya Rp185.640.000, sedangkan menurut perpajakan biaya penyusutannya Rp162.500.000. Selanjutnya untuk mikroskop Olympus CX33, menurut akuntansi 8 tahun sehingga tarifnya 12,5%, biaya penyusutan Rp3.732.500. Sedangkan menurut perpajakan tarifnya 25% karena masa manfaatnya 4 tahun sehingga biaya penyusutannya Rp7.465.000. Selanjutnya untuk smoke detecting system and alarm, menurut akuntansi masa manfaatnya 15 tahun sehingga tarif penyusutannya adalah 6,6% per tahun. Ini dibulatkan dengan biaya penyusutannya adalah Rp2.154.900. Nah, di sini juga ada nilai yang diedit yaitu pada tahun ke-15 terdapat biaya penyusutan yang diedit yaitu sebesar Rp2.481.400. Rumusnya sama dengan untuk aset yang kedua tadi. Selanjutnya untuk menurut perpajakan bahwa masa manfaat dari aset ini adalah 4 tahun sehingga tarif penyusutannya adalah 25% per tahun dengan biaya penyusutannya adalah Rp8.162.500. Selanjutnya ada CCTV merek Dahua dengan tarif penyusutannya itu 20% karena masa manfaatnya 5 tahun sehingga biaya penyusutannya Rp510.980. Selanjutnya kalau menurut perpajakan masa manfaatnya 4 tahun sehingga tarif penyusutannya adalah 25% per tahun dengan biaya penyusutan Rp638.725. Lalu untuk lemari penyimpan, nah di sini ada persamaan antara akuntansi dan pajak, yaitu dari masa manfaatnya itu sama-sama 4 tahun, sehingga biaya penyusutannya tetap sama, yaitu Rp8.725.000. Selanjutnya untuk gerobak dorong Kenshi TB1, menurut akuntansi masa manfaatnya hanya 2 tahun, sehingga tarif penyusutannya 50% per tahun dengan biaya penyusutan yaitu Rp4.884.000.
Selanjutnya, kalau menurut perpajakan, dia hanya 4 tahun masa manfaatnya, sehingga tarif penyusutannya adalah 25% per tahun dengan biaya penyusutan Rp2.442.000. Lalu ada sterilisator electric power. Menurut akuntansi, masa manfaatnya 5 tahun, sehingga tarif penyusutannya 20% per tahun. Sedangkan biaya penyusutannya menjadi Rp46.020.600. Sedangkan menurut perpajakan, masa manfaatnya 4 tahun, sehingga tarifnya 25% per tahun, dengan biaya penyusutannya adalah Rp57.525.750. Selanjutnya ada Networking Monitoring System, monitoring sentral dengan tarif penyusutan menurut akuntansi 5 tahun yaitu 20% per tahun, sedangkan biaya penyusutannya menjadi Rp51.600.000. Lalu sedangkan menurut perpajakan dia masa manfaatnya 4 tahun, sehingga yang menurut akuntansi tadi 20% menjadi 25% menurut perpajakan, dengan biaya penyusutannya menjadi naik sebesar Rp64.500.000. Selanjutnya yang terakhir ada stetoskop, alat kedokteran umum, stetoskop digital. Menurut akuntansi masa manfaatnya 5 tahun dengan tarif penyusutan 20% per tahun dengan biaya penyusutan Rp8.400.000. Sedangkan menurut perpajakan masa manfaatnya 4 tahun dengan tarif 25% per tahun, maka biaya penyusutannya adalah Rp10.500.000. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan antara penyusutan menurut akuntansi dan juga menurut perpajakan. Namun, karena metode yang kami gunakan adalah metode garis lurus, sehingga metode ini tidak bermasalah. Kecuali jika metode yang kami gunakan tidak diantara metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda, maka harus ada penyesuaian untuk metode yang digunakan.